Lapangan pekerjaan antara harapan dan kenyataan. Saya masih bersama Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli dan founder Indonesia Mudapreneur Putra Aji Sujati. Lapangan pekerjaan antara harapan dan kenyataan. Di bagian terakhir ini apa yang sebenarnya bisa Bapak jelaskan kepada mereka, terutama Gen Z yang selama ini selalu tersurvei memberikan ekspresi begitu cemas tentang masa depan mereka setelah lulus, setelah sekolah mereka nggak punya pekerjaan. Iya, jadi balik lagi tadi, upaya pemerintah clear gitu ya. Jadi ada upaya-upaya yang kemudian memberikan berbagai pilihan solusi. Termasuk sebenarnya kita juga apresiasi Mas Putra dengan entrepreneurial, dan itu kita berharap itu bisa ditumbuhkan di talent dan innovation hub kita tadi. Ya, kita bantu. Kami negara ingin memberikan tadi ya kesempatan-kesempatan. Contoh terkait tentang investasi juga, ya, bagaimana upaya kami membangun hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan manajemen. Itu juga suatu hal yang sekarang kita bangun. Karena di beberapa kasus investasi itu kemudian terkendala ketika mereka melihat loh kok hubungan industrialnya kurang kondusif misalnya. Nah, terkait dengan tadi parodi ya, ya ordal, ya itu kan cerita lama. Ya, ayo kita lihat apa yang kita lakukan. Kami buat ya surat edaran. Ya, memang statusnya surat edaran. Kita sedang menuju kepada undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini, insya Allah segera gitu ya, inisiatif dari DPR. Bagaimana larangan diskriminasi, stop percaloan, termasuk di Serang kita datangi itu, Pak, kita keliling. maaf. Larangan diskriminasi itu termasuk tidak lagi mewajibkan soal umur ya Pak? Termasuk di situnya good looking yang kemudian sering jadi parodi juga mungkin begitu ya. Memang banyak parodi ya. Ya, nah, ini yang kemudian kita kuatkan. Nah, ada kita butuh dukungan dari semua pihak. Kami dari kementerian kita punya pengawas ketenagakerjaan. Jumlahnya terbatas begitu ya. Kita buka kanal informasi. Jadi ketika masih ada diskriminasi, masih ada isunya terkait dengan percaloan, ayo report, ya report, dan kita akan turunkan. Ya, pengawas itu ada pengawas dari provinsi yang kemudian mereka yang akan melakukan investigasi. Dan dalam stop percaloan itu kita merangkul aparat, gitu ya. Inilah upaya berbagai hal yang saya lihat negara itu amanat konstitusi, begitu ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan inilah yang sekarang kita sedang bangun. Sekali lagi tadi Pak Presiden menyampaikan ini tidak mudah begitu ya. Tidak mudah. Kita juga memberikan kesempatan Mas Putra ya dengan entrepreneurial, ada paket-paket ya wirausaha, ada pelatihan wirausaha kita dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, kolaborasi yang ingin kita bangun. Kami melakukan pelatihan agroforestry dengan Kementerian Kehutanan. Kita melakukan pelatihan untuk pengelola koperasi dengan Kementerian Koperasi. Nah, sekarang kita sedang MOU membangun kerjasama dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Diktisaintek. Isu link and match tadi yang kita ingin kemudian kita duduk bersama. Ya, jadi ada sebuah proses yang kemudian tadi ada yang sudah kita lakukan, ada proses, dan tetap insya Allah kita harus bisa optimis ke depan. Kira-kira harapanmu apa bagi negara ketika tadi sudah ada inisiasi-inisiasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, lalu pelatihan. Apa harapan terbesarmu ketika Pak Menaker sudah memberikan ini loh, kita juga sudah punya langkah-langkah untuk memastikan generasimu dapat pelatihan, dapat magang, dan juga terlindungi sebenarnya atau di hubungan industrialnya Kementerian Tenaga Kerja itu berada di balik hak-hak buruh atau tenaga kerja. Iya, berbicara harapan ya Pak Menaker ya Shirley. Ini berbicara juga berasal dari keresahan, berbicara juga tentang negara itu hadir. Oke, sekarang kita sudah melihat negara pelan-pelan mulai hadir, mulai benar-benar ikut merasakan apa yang anak muda rasakan dengan memberikan fasilitas magang, memberikan janji 11 juta lapangan pekerjaan yang pasti janji itu akan terrealisasikan dalam 5 tahun ke depan. Tapi nggak tahu kapan, harapan kita semoga segera gitu kan. Tapi di balik itu lagi-lagi salah satu hal gitu, keresahan
anak muda sekarang di usia 18, 24 tahun yang memang ketika mereka lulus sekolah mereka bingung. Oke, mereka udah ikut pelatihan sampai BNSP, tapi lagi-lagi harus bersaing kembali, harus menunggu lagi gitu. Nggak benar-benar oke, selesai ikut pelatihan, selesai lulus langsung dimasukkan ke ABCD segala macamnya. Itu juga yang Putra rasakan dari 2 tahun terakhir, Pak Yasirli. Makanya kenapa Putra bikin gerakan Indonesia Mudapreneur. Ini gerakan karena Putra pernah ketika lulus sekolah, Putra tuh ekonomi pas-pasan. Mau daftar kuliah, ada uang embel-embel segala macem, nggak ada. Terus juga cari kerja, waktu itu tahun 2018-2019 masih sulit gitu, sama juga seperti sekarang. Akhirnya Putra bingung, makanya status Putra nganggur, kurang lebih setahun 2 tahun. Dari situ Putra merasakan kecemasan anak muda yang semakin meningkat. Bahkan setelah pasca pandemi COVID pun, ya pasar investasi di Indonesia mungkin masih gonjang-ganjing ya, ingin perbaikan ke arah modern, perbaikan normalisasi. Makanya wadah yang Putra bangun, Indonesia Mudapreneur ini mencetak generasi muda yang sekarang lulusan kelas 11-12, ketika mereka lulus sekolah, mereka itu statusnya nggak pengangguran, tapi mereka punya brand, usaha. Oke. Gitu. Itu yang benar-benar Putra dorong dan kita terbuka bersama gerakan kolaborasi masyarakat, pemerintah segala macamnya. Kita nggak pakai anggaran APBD, APBN. Kita benar-benar full ingin supaya pemerintah tuh melek, Pak Yasirli, bahwasanya masyarakat Putra dengan teman-teman lain, kita bukan status PNS pegawai negeri atau apapun itu di pemerintah, kita bisa loh gitu melakukan gerakan atau menciptakan minimal sebuah lapangan pekerjaan. Kenapa bisa Putra bilang lapangan pekerjaan, Pak Yasirli? Karena kita juga akan menggandeng ada nanti narasumber, ada nanti stakeholder untuk berperan terjun ke tiap-tiap daerah gitu. Makanya ayo gitu, Putra bukannya ingin melangkahi pemerintah ya dengan membangun program ini, tapi pemerintah tuh minimal melek bahwasanya anak muda aja udah mulai loh ingin ngebantu Indonesia itu minimal keluar deh dari hashtag kabur aja dulu, keluar deh dari stigma-stigma buruk segala macam. Harus kita apresiasi, Mbak Rosi, gitu ya, apresiasi. Dan saya yakin banyak Mas Putra lain ya yang ada program-program juga yang semoga ini nanti bisa dimanfaatkan ya. Kita ada program tenaga kerja mandiri, ada program kewirausahaan, program inkubasi di kampus-kampus. Ya, ini suatu sekali lagi memang kuncinya adalah PR kita masih banyak, ya saya sadari itu, gitu ya. Mas Putra saya juga berada di lingkungan akademisi, dulu gaulnya dengan mahasiswa yang kemudian juga kebingungan mencari kerja, begitu ya. Ini suatu PR dan tentu kita apresiasi dan semoga ini nanti harapan kita memang dari sekian banyak solusi ketenaga kerjaan itu salah satunya itu adalah harus muncul entrepreneurial gitu ya. Dan sebenarnya Prof, ketika negara tetangga ada demografi yang secara angka penduduk lansia itu jauh lebih besar dan kekurangan angka produktif, pemuda-pemudi Indonesia itu punya peluang yang sangat besar untuk bekerja. Jepang misalnya, itu Singapura misalnya, itu kalau tenaga kerja Indonesia dengan skill bisa masuk sebagai tenaga profesional di negara-negara tetangga, itu saya rasa juga satu jawaban yang sangat baik. Dan pelatihan itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Salah satunya, kementerian lain juga ada. Ya, kalau UMKM kan mereka juga punya pelatihan, Komdiji pelatihan. Jadi saya juga menghimbau Mas Putra dan teman-teman bisa hadir di balai-balai kita, ya meramaikan balai kita yang kita sebut tadi Talent and Innovation Hub, gitu ya. Di situ ada instruktur yang siap untuk membantu, gitu ya. Nanti kita juga linkkan dengan industri-industri yang kemudian kita harapkan memang itu menjadi pusat kreativitas dan inovasi anak bangsa ke depan. Baik, sudah dengan Kementerian UMKM, sudah dengan Kementerian Koperasi, silakan juga link and match dengan Kementerian Tenaga Kerja. Saya selalu senang mempertemukan pembuat kebijakan dan generasi Z. Terima kasih Pak Yasirli. Ya, sama-sama. Saya tahu Pak Prof sedang tidak enak badan, tapi tetap mau ke studio Menara Kompas untuk memenuhi undangan saya. Terima kasih. Sama-sama. Cepat sembuh. Terima kasih. Terima kasih Putra. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Kita jumpa Kamis depan. Selamat malam dan tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.